Saudara yang dikasihi Tuhan, buat hidup kita sebagai orang-orang percaya, maka yang sangat diperlukan itu dua hal saja, iman dan berharap. Ya, perhatikan, dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, yang diperlukan sederhana sekali, iman dan kita berharap. Nah, iman tidak boleh iman yang ngawur. Ya, iman harus punya dasar. Ya. Yudas 1 ayat 20, ya, lihat ayat itu. Jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan minta supaya kita itu membangun hidup kita di atas dasar atau landasan iman yang paling suci dan berdoa dengan roh. Nah, kalau Yudas menuliskan ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang tidak suci, ada iman yang setengah suci, ada iman yang suci. Betul tidak? Nah, iman yang suci itu masih lumayan karena langsung di bawah yang paling suci. Nah, kita nggak usah bahas iman yang tidak suci, iman yang kurang suci, kita nggak usah bahas itu. Kalau Tuhan minta kita harus mendasarkan hidup kita di atas dasar iman yang paling suci, maka turun ke bawah hanya tinggal satu iman lagi, yaitu iman yang suci. Saudara, jangan puas kalau kita hanya punya iman yang suci, tapi mari kita miliki iman yang paling suci. Kalau cuma sekedar iman yang suci saja, maka kita belum mencapai yang Tuhan inginkan. Secara ringkas, apa sih iman tidak suci itu? Iman tidak suci adalah, misalnya kalau ada seorang di antara saudara yang belum menikah, seorang cowok, melihat seorang perempuan cantik sekali. Nah, tanpa tanya ABC lagi, langsung dia ceritakan pada teman-temannya, iman saya akan menikah dengan cewek itu. Tanpa dia ngomong apa-apa. Setelah dikejar 3 tahun, ternyata cewek itu sudah menikah. Ngerti ilustrasinya? Itu iman yang sangat tidak suci. Nggak punya uang, nggak punya garasi, untuk bayar pajak tahunan aja nggak bisa. Beriman punya mobil. Artinya saya tahunya itu iman yang tidak suci. Nah, iman yang suci masih lumayan. Iman supaya hidup kudus, iman supaya bisa ini bisa itu, tidak salah. Tapi yang Tuhan ingin kita sampai pada iman yang paling suci. Saudara, kita nggak ada waktu untuk membahas. Nanti saudara pulang baca seluruh pasal kitab Ibrani pasal 11. Iman yang paling suci itu ada di pasal 11 kitab Ibrani. Nanti kita akan lihat berapa ayat. Nah, salah satu coba saudara buka ayat 19. Iman yang paling suci itu di situ. Punya dasar, punya alasan kenapa aku beriman. Udah dapat Ibrani 11 ayat 9? Tolong bacakan salah seorang. Ya, yang kuat Pak Sabto. Karena ia berpikir bahwa ia itu Abraham, ya, bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ya. Saudara, di kisah nyata kitab Kejadian, ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak anaknya, itu nggak ada satupun tulisan mengapa Abraham berani menyerahkan Ishak. Itu nggak ada tulisan satu ayat pun. Tapi aneh, justru di kitab Ibrani itu diterangkan mengapa Abraham berani mempersembahkan Ishak. Saya kagum pada iman itu. Nah, inilah iman yang paling suci. Saudara, kalau kita hidup soal imannya Abraham, sungguh luar biasa. Dia nggak pernah minta, nggak pernah berdoa untuk dapat anak, tidak. Mereka sudah bahagia menikah walaupun nggak punya anak. Tuhan yang menjanjikan anak itu, betul tidak? Bukan Abraham minta. Nah, karena Tuhan menjanjikan, ya dia terima. Dengan susah payah dia tunggu janji itu. Sampai masalah terjadi, Sarah tidak sabar. Karena dia sadar dia sudah mati haid, sudah menopause lama sekali. Nah, dia mengingatkan suaminya, mungkin Tuhan lupa, tapi dari aku nggak mungkin punya anak. Sampai masalah timbul, dan masalah itu ada sampai hari ini. Bisa bayangkan. Maka itu kalau kita punya iman tapi nggak punya pengharapan, kita akan hancur.
Saudara, apa saja yang kita kerjakan dalam hidup ini, dalam pelayanan ini khususnya, itu semua karena iman. Saudara tahu bahwa ketika kita mulai semuanya ini bukan karena uang, nomor satu lihat. Bukan karena uang, nomor dua. Bukan karena ada orang. Waktu kami mulai, kita mulai gak ada guru. Bahkan saya belum menikah waktu itu, gak tahu mau mulai bagaimana. Tapi Roh Kudus jelas menunjukkan harus buat sekolah di Papua ini. Semuanya berjalan karena iman. Nah, imannya harus punya dasar supaya kita tidak salah. Dasar iman Abraham punya anak karena Tuhan yang ngomong lebih dulu, bukan karena Abraham ingin punya anak dulu. Beda tidak, saudara? Seringkali iman kita muncul dulu dari keinginan kita. Jangan. Mulai iman itu karena kita mendengar Tuhan suruh kita apa. Nah, setelah kita tahu Tuhan suruh kita apa, baru kita melangkah. Jangan kita beriman dengan iman yang salah lagi sekali. Nah, ketika anak itu sudah besar, saya bayangkan kalau Tuhan minta Ishak waktu masih bayi 3 bulan atau 6 bulan, nggak seberat ketika Ishak sudah remaja, betul tidak? Karena masih bayi. Tapi luar biasa Abraham menyerahkan Ishak. Nah, di Ibrani 11 itu kita mendapat alasan iman Abraham. Ternyata dia beriman, walaupun Ishak itu mati, Tuhan bisa membangkitkan. Nah, masalah lain lagi, dengar. Dari mulai kejadian 1 sampai kisah Abraham, belum pernah ada peristiwa orang mati bangkit. Itu belum ada. Dan jadi dari mana Abraham bisa punya iman bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang mati? Itu hebatnya luar biasa. Nah, iman yang kita miliki apa? Bukan karena sesuatu yang kita bisa lihat, kita bisa pegang dengan tangan kita, bukan. Tapi tunggu Tuhan bicara apa kepada kita semua. Kalau Tuhan sudah bicara sesuatu kepada kita, lalu kita melangkah, kita akan lihat nanti kemuliaan Tuhan nyata. Jangan sekali-kali menggunakan iman kita dengan cara kekuatan kita sendiri. Musa pernah gagal. Dia sadar bahwa dia dipanggil Tuhan untuk melepaskan orang Israel. Lalu Musa pakai kekuatannya. Masih ingat apa yang dia buat pakai kekuatannya itu? Ketika dia melihat ada mandor Mesir menyiksa orang Israel, dia marah. Lalu logikanya jalan. Kalau mereka lihat aku nolong orang Israel, pasti mereka berpihak kepada aku. Ternyata salah perhitungan. Mungkin terlalu kuat dia pukul sampai mati. Saya nggak bisa bayangkan sekali pukul mati itu pakai apa caranya itu. Nah, ternyata itu jadi masalah. 40 tahun kemudian dia baru ngelayan. Jadi 40 tahun dia harus dilatih lagi oleh Tuhan. Nah, itu iman yang tidak suci karena pakai kekuatannya sendiri. Saudara, untuk apa saja? Kita ingat perjuangan papa mamanya Jendri. Dari November kisah itu terjadi, berjuang. Apa istilahnya, dilempar kiri kanan, ketemu itu macam-macam. Jendri, kamu hebat, kamu bisa lulus dari ujian itu, dan itu luar biasa. Sungguh kalau kita melihat peristiwa Jendri mau harap apa lagi? Sudah pakai berbagai cara. Akhirnya mereka menyerah, dan kita tahu ketika kita menyerah, Tuhan yang turun tangan dalam hidup ini, saudara. Jadi lagi sekali, iman kita harus didasari Tuhan ngomong apa. Saya datang ke Papua, saya nggak tahu apa-apa. Ketika Tuhan bicara untuk sekolah, saya mulai melangkah. Kalau pendeta secara umum sampai ke tempat baru, ya buka gereja. Betul tidak? Tapi saya tidak mau. Saya mau menunggu Tuhan mau bicara apa. Terus, Sugapa adalah TK pertama dalam sejarah di tanah Papua. Ya. Dalam sejarah di tanah Papua belum pernah ada TK di pedalaman. Sugapa adalah TK pertama. Bertahun-tahun kemudian baru Pogapa ada TK. Nah, sampai hari ini saudara belum pernah ada TK di pedalaman yang berpola asrama. Itu belum pernah. Baru 2 itu saja. Semua karena iman, karena Tuhan bicara. Maka itu bersyukur pada guru-guru yang mau berkorban untuk itu. Dan sangat luar biasa. Saudara, hari Rabu malam tanggal 15 yang lalu, saya ada di Wamena bersama dengan Ketua Pesat Wamena, Bapak Stanley Mawikere.